sekarang. Hubungan antara usaha dan energi. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwasanya energi adalah usaha yang masih tersimpan. Sehingga ketika ada energinya dikeluarkan, maka terjadilah suatu usaha. Saat suatu benda itu mengeluarkan energi, berarti energinya kan berkurang ya, berubah. Misalkan semula dia punya energi 10, dikeluarkan 4. 4-nya itu perubahannya akan berubah menjadi usaha. Karena ada perubahan energi. Jadi usaha itu mempengaruhi dengan perubahan energi. Maka ini kata-katanya adalah adanya perubahan energi bisa menghasilkan usaha. Atau jika dibalik, jika ada usaha yang bekerja pada suatu benda, maka pada benda itu akan terjadi perubahan energi. Nah, ada 3 hal ya, ini hubungan antara usaha sama energi. Yang pertama, usaha yang dihasilkan karena terjadi perubahan energi potensial. Terus yang kedua, usaha yang terjadi karena perubahan energi kinetik. Yang ketiga, usaha yang terjadi karena perubahan energi potensial dan energi kinetik. Itu yang ketiga ini berarti EP-nya berubah, EK juga berubah. Kalau yang ke satu tidak punya EK, hanya punya EP, EP-nya berubah. Kalau yang kedua tidak punya EP, hanya EK-nya yang berubah. Tapi kalau yang ketiga semuanya, baik EP maupun EK berubah semua. Yang pertama ini, W sama dengan min delta EP. Kenapa kok muncul min seperti yang di atas tadi? Nah, ini kan muncul min delta EP. Nah, jadi min. Kenapa kok min? Artinya apa Pak? Kok muncul tanda min? Min ini sebenarnya artinya melawan gaya gravitasi bumi. Itu energi potensial jika benda dari bawah ke atas, itu kan melawan energi gravitasi bumi ya. Karena melawan gravitasi bumi, jadi nilainya min, artinya membutuhkan itu berarti kan masuk, saya butuh energi, berarti energi harus masuk ke tubuh saya. Makanya orang ini di gambar ini, orang yang naik sepeda, supaya bisa naik dia membutuhkan energinya masuk. Baliknya dari atas dia mau ke bawah, dia nggak butuh energi, malah dia melepaskan energi, tulisannya energi out keluar. Kalau melepaskan energi itu nanti hasilnya akan min. Walaupun rumusnya ini keliru. Kalau dia melepaskan energi, nanti hasilnya plus. Kalau membutuhkan, min. Walaupun rumusnya min delta EP, nanti jika dimasukkan ke rumus, jika bendanya jatuh, hasilnya akan plus. Saat bendanya naik, hasilnya akan min. Artinya apa? Kalau min, berarti dibutuhkan energi pada benda itu, supaya dia bisa naik. Nah, kalau benda itu turun, akan plus. Kenapa plus? Karena benda itu yang menghasilkan energi atau melakukan. Jadi ada istilah melakukan dan ada istilah dilakukan ya. Menghasilkan dan membutuhkan. Itu kamu harus paham. Sekarang saya tanya kepada salah satu. Aku bisa jawab. Danendra, halo. Danendra. Nggak jawab. Oh, Kak jawab. Jawab aja sopo jawab ini. Rara, halo, Rara. Rara, oleh Ira. Woi, Taskia sing jawab, Pak. Aduh, Taskia sing jawab, Bi. Nah. Halo. Taskia jawab, Pak. Oh, Taskia. Oke. Tas. Rara aja, Pak. Rara, Wis, gak usah gelut, wis. Gak usah gelut. Nas. Apa, Pak? Saya bertanya ya, mengenai barusan tadi. Pak. Benda jika naik, itu membutuhkan apa mengeluarkan energi? Ayo, Kelas. Nas. Kenapa nggak denger betul-betul? Walah. Karo lihat TV soalnya, Pak, makanya gak denger. Kalau naik, dari HP. Kalau naik, ini membutuhkan energi. Pengurangan sangu, Pak, itu, Pak. Ayo, mata ini, saya gak nyontoh, saya gak ngerpek. Mira, Pak. Mira. Malah foto. Coba. Mira, oke, Mira. Benda kalau naik itu membutuhkan energi apa menghasilkan? Membutuhkan. Kalau turun? Menghasilkan. Oke.
Sekarang Yudis. Yudis, Ya, Pak. Mau jawab. kalau usahanya melawan gerak benda, tandai min atau plus? Minus. Nah, kalau searah dengan gerak benda, Plus. plus. Oke. Udah sampai di sini. Saya lanjutkan lagi screen-nya. Mau. Oke, Iya. Endang. apa ngasih nih, Re? Semangat, Mira. Semangat. Semangat. Tadi sampai di sini ya. Sekarang Iya. sekarang Ika. Usaha karena perubahan energi kinetik. Tak mute dulu biar nggak gerebukan. Oke, sudah saya mute. Lanjut. Nih, kalau tadi ada min-nya, sekarang nggak ada min ya. W sama dengan delta Eka, nggak ada min. Seperti yang tadi udah kita pelajari. Rumusnya setengah M dalam kurung P2 kuadrat min P1 kuadrat. Kuadratnya hati-hati. Kebanyakan, biasanya murid-murid itu nulis kuadratnya nggak begini, tapi P2 min P1 ditutup kurung baru kuadrat. Keliru. Kuadratnya nggak di luar tapi di dalam. Karena rumusnya kan setengah M P2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Kalau digabung jadinya seperti ini. Tapi biasanya kuadratnya cuma satu di luar. Padahal beda. Jangan sampai keliru ya. Jadi ketika bendanya itu berubah energi kinetiknya, maka akan menghasilkan usaha ya. Tergantung nanti nilai plus atau min. Kalau nilainya plus berarti menghasilkan usaha. Dia dari kecepatan pelan ke kecepatan tinggi, usahanya akan plus. Tapi dari tinggi ke rendah kecepatannya, maka akan min. Artinya tadi seperti gaya gesek. Ketika kecepatannya berkurang, berarti kan dia menghambat atau ngerem ya. Maka usahanya akan minus. Berarti yang dimaksud adalah usaha untuk menghambat atau melawan pergerakan benda. Ini jika bertanda min. Nah, ketika bendanya dari kecepatan yang rendah ke tinggi, usahanya kan nilainya plus. Kenapa? Karena plus berarti usaha digunakan untuk menggerakkan benda atau mendorong benda atau menambah kecepatan benda. Jika kecepatan bertambah, usahanya plus. Kecepatannya berkurang, usahanya minus. Seperti gaya gesek tadi, sifatnya menghambat. Nah, gambarnya seperti ini gambarnya. Kalian biar paham. Nah, gambar yang di atas ya, ini lihat yang di atas, ini ada F gaya. Ketika gayanya menarik ke kanan, bendanya kan dari kiri berlari ke kanan. Maka gayanya ini kan searah dengan gerak benda. Nah, jika seperti ini, hasilnya usahanya akan bernilai positif. Karena searah dengan gerak benda digunakan untuk menggerakkan benda. Bisa dari diam ke bergerak atau dari kecepatan kecil ke kecepatan yang tinggi. Nah, sedangkan gambar yang di bawah, ini dilihat, dari atas dia punya EP, itu dilepaskan, dia turun ke bawah, dia punya EK, namun lintasan yang sepanjang 3 meter ini kasar. Jadi dari A dia bergerak, dia akan berhenti di B. Karena berhenti di B, berarti kan kecepatannya berkurang, mengalami perlambatan. Maka jika kasus soal seperti ini, nilai W-nya akan negatif. Artinya usahanya digunakan untuk menghambat gerak benda. Nanti ada pengaruhnya sama gaya gesek. Jadi kalau sudah belajar usaha karena perubahan energi kinetik, nanti rumusnya campur-campur, pakai gaduh-gaduh nanti campur, nikmat rasanya. Itu ya. Jadi jadi ada F kali S, ada gaya gesek kali S, ada S setengah MV kuadrat, ada MGH, wis campur nanti campur-campur gaduh-gaduh, campur nikmat rasanya. Nah, sekarang ya ketiga sekarang. Usaha karena perubahan energi potensial dan juga perubahan energi kinetik. Kemudian apa ini? Nah, ini 40 menit sudah berlalu, nanti akan mati ya. Lek wis mati akan masuk lagi lah. Kemarin saya coba sama teman-teman sama Pak Yusuf 40 menit mati tapi coba lagi gitu. Kan kepotong sendiri. Ya tergantung, lek nggak kepotong berarti lumayan dapat gratisan. Kemarin saya kepotong langsung logout sendiri, tapi saya langsung login sendiri. Ya, jika yang HP-nya logout, sekarang login. Jika nggak logout, ya lumayan, berarti rezeki. Nah, oke, saya lanjutkan. W sama dengan delta EP plus delta EK. Delta EP tadi kan rumusnya MGA 2, nah, seperti ini. Kalau delta EK seperti ini. Tapi ada perbedaan. Kalau tadi kan ada rumus min-nya di sini, sekarang kok nggak ada min-nya. Kenapa? Karena min kan artinya membutuhkan. Padahal ini sudah jelas kata-katanya. Kata-katanya adalah ini usaha yang digunakan
untuk mengangkat atau memompa air dari bawah ya sampai ke ketinggian tertentu. Dan saat berada pada ketinggian, airnya keluar dengan kecepatan tertentu. Ini rumusnya min saya hilangkan karena minnya sudah berubah menjadi kata-kata yang dibutuhkan. Usaha yang dibutuhkan itu berarti delta EP-nya adalah min. Makanya minnya saya buang. Minnya. Kalau min dimasukkan nanti malah mengurangi, habis entek. Jadi minnya nggak usah. Kalau sudah seperti ini rumusnya minnya nggak perlu. Tapi kalau yang di atas ini dikasih minnya. Ya. Tapi kalau yang ini minnya nggak usah langsung Mg H2 min H1 atau ini bisa diganti dengan delta H gitu. Diganti dengan delta H.